Yang kedua, yang paling memberatkan bagi Belanda jika mengakui kemerdekaan Indonesia. Geoffrey Pondak, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, menyatakan bahwa pengakuan Belanda ini memiliki implikasi hukum. Pondak mengungkapkan bahwa Belanda melakukan kejahatan perang karena menyerang wilayah negara lain pada masa perang kemerdekaan. Oleh karena itu, istilah Hindia Belanda harus dihapuskan dari semua buku sejarah dan uang sebesar 4, miliar gulden atau setara dengan 504 triliun saat ini yang dibayarkan oleh Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan. Bahkan dengan bunganya bro, sebesar 24 miliar gulden atau sekitar 1913 triliun. Ini bukan saya loh yang mengatakan, tapi orang Belanda sendiri. Sebenarnya hal ini sudah disadari bro oleh Belanda. Sebelum tuntutan-tuntutan itu terjadi, pihak Belanda terlebih dahulu mengembalikan secara berangsur-angsur harta rampasan mereka dari Indonesia. Melansir dari Guardian, sekitar 100.000 benda bersejarah yang berada di museum-museum di Belanda itu merupakan hasil dari jarahan kolonial. Sebagai contoh, benda yang pernah dirampas oleh Belanda kemudian dikembalikan kepada Indonesia, yaitu sebuah keris bertahtakan emas milik Pangeran Diponegoro yang telah dikembalikan pada Maret 2020 yang lalu. Kala itu, Diponegoro dianggap sebagai seorang pemberontak dari Indonesia yang melawan Belanda di tahun 1825 hingga 1830. Benda itu dikembalikan ke Jakarta setelah 45 tahun Belanda berjanji akan mengembalikannya. Dan yang terbaru bro, pada 10 Juli 2023, berdasarkan keputusan Den Haag, diwajibkan untuk mengembalikan sekitar 478 objek artefak kepada Indonesia yang direkomendasikan oleh komisi yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda pada tahun 2022. Di antara koleksi yang akan diserahkan kembali ke Indonesia adalah sebuah harta karun Lombok. Harta karun berupa batu permata, batu mulia, emas, dan perak. Merujuk pada catatan sejarah, ratusan kilogram emas, perak, dan permata itu dijarah oleh tentara kolonial Belanda dari Istana Cakranegara dan desa sekitar usai berakhirnya Perang Lombok pada tahun 1894. Selain dari Lombok, benda bersejarah yang akan dikembalikan antara 4 arca dari Singosari, 1 buah keris dari Klungkung, Bali, dan 134 benda seni modern dari Bali yang dikenal sebagai koleksi Pitamaha. Sebenarnya kekhawatiran akan tuntutan itu bukan hanya dilakukan oleh Belanda saja bro, tapi dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya. Contohnya nih, pada tahun 2021, Perancis mengatakan pihaknya akan mengembalikan patung singgasana kerajaan dan altar suci yang diambil dari negara Benin di Afrika Barat. Setahun kemudian, Belgia juga mengembalikan gigi pelapis emas milik pahlawan kemerdekaan Kongo yang terbunuh, yaitu Patrice Lumumba. Jadi teman-teman semuanya, inilah kelebihan jika mempunyai negara yang berdiri di kaki sendiri serta mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Cepat atau lambat, hak-hak kita yang diambil oleh negara-negara penjajah akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena jikapun harta rampasan itu tidak dikembalikan oleh Belanda, bukan hal yang mustahil suatu saat nanti generasi-generasi kita Indonesia akan menuntut Belanda untuk mengembalikannya. Ini bukanlah omong kosong belaka, brother. Salah satu contohnya nih, bagaimana Cina berhasil menuntut Inggris mengembalikan harta rampasannya saat menjajah negaranya. Artefak milik Cina itu sebelumnya berada di museum di kota Liverpool. Bahkan, sebuah wilayah yang dikuasai selama 157 tahun sampai di era modern saat ini, bahkan di luar dugaan oleh siapapun, dan tak terlintas di benak siapapun, yaitu Hong Kong, harus lepas dari tangan Inggris, yaitu karena memanglah bukan hak mereka bro. So, banggalah jadi bangsa Indonesia bro, karena kewibawaan ini dimiliki oleh bangsa yang mau meneteskan darahnya bagi tanah kelahirannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah patriotisme teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!